Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya Sarwan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Muhammadiyah Bobotsari, akan melakukan paparan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenankanlah selintas pandang tentang calon guru penggerak, yaitu Sarwan Esko, didampingi oleh fasilitator Ibu Endang Rusiana MPD, lalu pengajar praktek Ibu Upik Aimanah MPD. Rancangan tindakan aksi nyata tentang budaya positif. Hal ini didasarkan pada pendidikan menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam mengasah diri untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat diperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tolak ukur, dalam aksi nyata modul budaya positif ini terdapat sebuah tolak ukur. Yang pertama adalah bagaimana terciptanya suasana atau lingkungan positif. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak pertama adalah melakukan sosialisasi tentang budaya positif, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dinding kelas, menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas, meminta murid untuk menulis keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama agar selalu mudah diingat. Berikutnya adalah melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan konsisten. Berikutnya adalah membuat dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan dari calon guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid dalam menerapkan keyakinan kelas, guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan lingkungan manapun. Alat dan bahan seperti karton, stick notes, pulpen, dan alat tulis kantor lainnya. Kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah Bobotsari seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa
berjumpa lagi di SMK Muhammadiyah Bogorsari dalam rangka kegiatan rapat dan dilanjutkan kegiatan sosialisasi, ya, sosialisasi dari calon guru penggerak SMK Muhammadiyah Bogorsari, yaitu pada angkatan 8 tahun 2023. Di sini tema yang akan diberikan adalah budaya positif, bahwa ketika kita berada di lingkungan sekolah, tentunya kita semua harus melakukan budaya positif. Dan ini mungkin kita sudah pernah melakukan, tapi mungkin belum tahu apa itu yang sebenarnya kita lakukan, ya. Apalagi saya, gitu ya. Nah, ini adalah oleh-oleh dari kegiatan calon guru penggerak. Ada 3 modul yang dipelajari, tapi ini baru di modul 1, sudah sampai pada 1.4. Di sini adalah budaya positif. Nanti ketika di sini yang saya sampaikan ada hal yang perlu direnungkan oleh kita, juga bisa diambil hikmahnya. Itu seperti itu. Sebetulnya saya ingin mencoba dari yang modul 1.1, tapi karena waktu kita hanya izin sampai jam 9, ya, karena Pak Kepala belum tidak, maka saya lakukan budaya positif pun nanti tidak semua saya ulas, gitu. Ya, ini adalah tentang budaya positif. Bahwa sebetulnya ketika kita punya siswa, ya, maka apapun yang terjadi harus kita murid-murid siswa itu dengan baik. Apalagi ini adalah masuk di dalam tahun ajaran baru 2023-2024. Nah, ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Pertama adalah ada namanya perubahan paradigma belajar, ya. Ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang rumusan-rumusan baru dari sarjana pendidikan mungkin sudah pernah mendengar tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, dan posisi kontrol. Lalu ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Tapi yang keyakinan kelas dan segitiga restitusi nanti bisa di lain waktu. Itu seperti itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ya. Apapun yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun, ya, kita sudah 16 tahun, Buya ini sudah 24 tahun, ya. Tapi apakah kita sudah pernah merasakan sebuah perubahan dari tahun demi tahun? Nah, itu seperti itu, ya. Pertanyaannya di situ. Apakah kita sudah selalu melakukan sebuah perubahan dengan paradigma belajar? Sepertinya ketika kita lakukan dari tahun ke tahun, ya itu saja. Nah, maka di sini kita akan mencoba, ya, sebetulnya seperti apa sih pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, kalau terdiferensiasi, apalagi yang baru PPG kemarin, ya, Bu Titing Selotrok, terus siapa lagi, buka impannya Selotrok, gitu ya. Kalau saya malah baru belajar, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dari semenjak kurikulum merdeka, yang dicecer adalah bagaimana siswa memiliki sebuah watak profil pelajar Pancasila. Ini yang selalu digaungkan di kegiatan calon guru penggerak, selalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Sampai kita juga belum belajar
tentang dalamnya profil pelajar Pancasila. Memang berat untuk mewujudkan ke sana. Kemudian, nah ini yang perlu diwujudkan untuk di profil pelajar Pancasila, ya, di mana yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu saja itu kita belum bisa mencapai sana. Ketika kita kaitkan dengan visi kita, ya, yang berbasis keislaman, itu yang visi harus juga direview setiap tahun. Apakah kita sudah sampai ke sana untuk kita, ya? Itu seperti itu. Nah, pada visi itu sebetulnya mengenai kepada seluruh warga sekolah. Kemudian ada kebinekaan global, ya, kebinekaan global. Kita memiliki wawasan yang harusnya universal, ya, jangkauannya luas. Tetapi juga kembali lagi kepada kita selaku manusia, kita bisanya hanya berusaha. Kemudian bergotong royong, nah ini ya, bergotong royong. Ketika melakukan sebuah bergotong royong, ini juga kelihatannya sudah mudah, ya. Hanya sekarang sudah masuk di dalam slogan. Kalau dulu waktu kita kecil di rumah atau di kampung, itu namanya gotong royong sangat lekat sekali, ya. Tanpa harus dibayar, cukup diberi air minum, makan, kemudian dirobokin, itu sampai sehari penuh tanpa ada bayaran. Kemudian kreatif, nah, bagaimana menciptakan sebuah siswa yang kreatif. Nah, di sini yang harus kita kompetensinya perlu dilakukan. Kemudian bernalar kritis, mandiri. Ini, ya. Nah, kemudian masuk ke dalam disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanannya. Ini biasanya di WKS 2 kesiswaan, Bapak Ibu wali kelas dan kita semua selaku guru untuk memerintahkan kepada anak kita untuk berdisiplin, gitu ya, untuk berdisiplin. Namun demikian kita juga belum melakukan hal yang demikian. Ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Artinya kalau yang nilai intrinsik adalah timbul dari wujud dari dalam diri sendiri, dan yang ekstrinsik adalah dari luar, ya, motivasi dari luar. Kemudian disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ribet atau hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu semua, bahwa sebetulnya nanti kita akan mengenal adanya hukuman dan ribet. Apa bedanya dan apa persamaannya? Ini untuk ribet dan hukuman. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang melekat pada kita semua. Siapapun yang kita namanya manusia butuh ini semua. Gitu nih, butuh ini semua. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Ada yang pengen mati, Bapak Ibu? Ya, ini sebetulnya melekat kepada kita semua. Ketika saya mempelajari ini, kok sesuai dengan kehidupan kita, ya. Jawab Bapak, kita sebagai manusia, mau atau tidak mau, kita harus bertahan hidup. Ketika di hutan, bagaimana harus bertahan hidup?
kita harus membuat atau yang namanya dengan survival, mencari makan seadanya. Lalu bagaimana kalau kita berada di dunia hidup, di dunia sekolahan, harus bertahan hidup. Iya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang, ya. Ini. Kasih sayang merasa diterima. Maka kalau kita ibaratkan siswa itu sebetulnya yang diinginkan adalah perhatian dari kita, dan kita pun inginnya mendapat perhatian dari atasan. Itu seperti itu ya. Iya Pak, Bapak itu ingin diperhatikan apa tidak? Contohnya Bu Indra saya cuekin, kira-kira gimana? Pasti merasa, aduh Pak Sarwan cuek terhadap saya ya, gitu ya. Iya. Misalnya Pak Anwar biasa dibelai orang dibelai, kesenangan. Ini adalah sebuah kodrat dari manusia, ya. Kasih sayang merasa diterima, ya. Lalu yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi apa yang kita miliki, kita sebetulnya ingin berkuasa, ya. Kodratnya manusia adalah ingin berkuasa. Ibu-ibu ingin berkuasa di keluarganya. Anaknya anak saya, bapaknya orang dua anak, gitu ya. Kemudian bapaknya juga itu anak saya, gitu ya. Maka ingin berkuasa. Kemudian ketika di sekolah, bagaimana cara berkuasanya? Saya yang sudah lama di sini kok, saya paling kuasa. Terus kemudian yang baru, walaupun saya baru, tapi saya juga turut andil, berarti saya juga berkuasa. Nah, di sini sebuah kodrat manusia. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan. Kita juga selain daripada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan dan kebebasan, kita sebetulnya juga menuntut ingin bebas. Nah, kenapa anak kita itu kadang anak-anak siswa kita ya, anak sing melompat, anak sing brojol, itu karena ingin kebebasan. Itu setelah saya pelajari seperti itu. Dan karena apa? Kita belum bisa menyediakan fasilitas yang minimal, ya, minimal apalagi maksimal dengan keterbatasan area luas sekolahan kita. Kemudian kesenangan, ya. Berikutnya adalah kesenangan, bahwa kita juga memiliki kebutuhan rasa senang. Alhamdulillah kemarin kita sudah bersenang-senang ya. Iya. Dan yang belum semoga tetap senang. Gitu ya, awal ya. Iya, sudah nulis malah enggak ikut begitu. Tapi semoga tetap senang. Ya, yang kemarin juga ya sudah sampai sana juga harapannya senang dan membawa membawa oleh gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian berikutnya, nah, lalu apa ketika itu terjadi adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita bekerja, berkarya itu karena ada sebuah motivasi. Ketika kita tanpa sebuah target, ya, dalam hidup ini kadang awang-awangan ya. Kita juga selaku manusia kadang juga awang-awangan, ya, awang-awangan tanpa ada sebuah motivasi hidup. Ya, ini apalagi guru BK sudah menguasai semuanya. Yang pertama adalah ketika motivasi perilaku manusia adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini siswa kita ketika melakukan sebuah motivasi perilaku manusia itu karena apa? Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini ya, ternyata seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kepala, saya mulai dulu. Ya. Bahwa
murid melakukan disiplin dari diri karena ia takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga dari motivasi ekstrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ia merupakan motivasi intrinsik. Ya. Nah, ini dari motivasi perilaku manusia yang paling diinginkan oleh kita adalah yang menghargai nilai-nilai kebajikannya diri sendiri. Karena apa? Sadar bahwa saya berangkat basic, saya berangkat tidak telat, itu bukan karena ada aturan atau karena ada tata tertib, tapi karena menjadi sebuah kebutuhan. Kita sebagai guru pun seperti itu, berangkat itu bukan karena ada ketemu Pak Kepala misalkan. Ya, ketika saya berangkat siang ada Pak Kepala sudah di depan sekolahan. Nah, ini yang sebetulnya perlu dikembangkan. Ya, ternyata ada di kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi nanti ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada identitas sukses. Pertama adalah ini yang ada hukuman dan ada penghargaan, gitu ya. Sebetulnya ketika kita terangkan sudah sama-sama tidak efektif. Ketika hukuman kita dihukum itu rasanya menyakitkan, ya, rasanya menyakitkan. Kita dihukum, gitu ya. Kemudian ketika diberi penghargaan juga ternyata tidak efektif. Ya. Karena apa? Di sini hukuman tidak nyaman, ya, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Dan waktu kemarin elaborasi ternyata terjadi di sebuah sekolahan, ketika kelihatannya anak itu sudah baik, ternyata belum bisa dikatakan baik karena masih mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian ketika penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Artinya ketika kita diberi ribet, sebetulnya kita sudah merampas diri kita sendiri. Maka lakukanlah hal yang tadi adalah disiplin yang timbul dari dirinya sendiri. Nah, kemudian ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu adalah sifatnya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, pancingan atau umpan balik, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, konsekuensi. Maka kita nanti akan mengenal tentang adanya konsekuensi dan hukuman. Lalu perbaikannya adalah dengan cara restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dari orang, menyadari dirinya dari orang lain. Adanya teori kontrol, hanya dirinya yang bisa mengontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian konsep pendidikan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi sendiri ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini cocok untuk BK. Tapi untuk kita semua juga cocok. Karena apa? Bahwa restitusi sebetulnya pernah kita lakukan, tapi kita belum tahu bahwa itu adalah restitusi. Ya, contoh kemarin yang kita lakukan adalah ketika melakukan penanganan dari sebuah anak lah ya, gitu.
ketika memiliki sebuah permasalahan, saya di WA sama walinya, kita panggil bersama ketua pembelinya, ya. Ternyata kita berikan sebuah pengertian, lalu mereka menerima dan bisa kembali kepada kelompoknya yang tadinya akrab, kemudian setelah itu tidak akrab, lalu bisa akrab kembali. Ini yang namanya restitusi, ya, mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu artinya anak tidak minder. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan. Ini adalah contoh kasus mungkin pernah dilakukan oleh kita semua, tapi kita belum sadar atau tidak sadar apa yang kita lakukan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita masih sering memberikan PR, ya, atau tugas, apalagi guru matematika selalu memberikan PR. Maka ketika tidak mengerjakan, maka dia, kalau posisinya hukuman adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit misalkan. Guru marah dan siswa menjadi takut. Inilah ketika anak merasa dihukum, ya. Maka bagaimana kita nanti ketika diajarkan ajaran baru itu tidak melakukan sebuah hukuman. Ini seperti itu. Kemudian ketika dilakukan dengan cara konsekuensi, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Lalu guru marah dan siswa menjadi takut juga. Ini, ya. Lalu kemudian di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, ya. Nah, ini nanti ada sifat-sifat yang harus kita lakukan sebagai guru agar kita bisa berkolaborasi, ya. Jadi slogannya guru penggerak adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan siswa, dengan warga sekolah atau dengan orang tua. Itu semuanya menyangkut, harus berkolaborasi. Nah, kemudian di sini kita diberikan sebuah 5 posisi kontrol restitusi. Ada sifatnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini sudah kita rasakan semuanya. Tapi akan dari 5 ini memang tidak ada yang paling baik, tapi yang mendekati ada di posisi manajer. Ya, ini sebagai implementasi penerapannya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, mohon maaf tidak jelas di sana. Pertama adalah penghukum. Ya. Ini ketika menghukum, pasti nada yang kita sampaikan kepada murid atau pada siswa itu cukup keras. Ya. Contohnya adalah misalnya siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Ya, padahal siswa kita kan kadang yang kita lakukan walaupun nggak pernah upacara, ya, penerapannya jadi apel atau bisa kegiatan ujian, gitu ya. Pasti kita akan pertama marah, ya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, atau silakan keluar dari kelas. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Tapi ketika ada di teknik membuat rasa bersalah, ya, pasti akan kalimatnya seperti ini, ya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, gitu ya. Kalau sebagai teman, kalimatnya adalah mengajak, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ketika sebagai pemantau atau sebagai pengawas, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, beda lagi ketika kita menjadi seorang manajer
apakah tahu kesalahan? Jadi kita sebetulnya sering melakukan seperti itu ya. Tapi apakah kita sadar? Iya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Artinya apa? Anak diajar dialog, berdiskusi, ngobrol, kemudian untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, ini ketika sebagai manajer. Kemudian ini ada contoh. Nah ini, jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini adalah guru berbuat, guru berkata, ya. Kemudian hasilnya apa? Kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid berkata apa? Dampak pada murid seperti apa? Itu semuanya ada di sini, ya. Untuk di posisi lima kontrol. Nah, mungkin itu ada lagi yang namanya nanti keyakinan kelas yang harus kita tanamkan. Ada bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, ya. Jadi yang mana yang lebih baik, peraturan atau keyakinan kelas? Itu nanti akan kita ulas di pertemuan berikutnya. Nanti kalau jadi Bapak Ibu guru jangan bosan ketika nanti ada rapat, saya akan tampil karena tuntutan gitu, ya. Kemudian mulai dari bulan kemarin sampai 4 bulan ke depan, jadi gerak dari saya itu juga diawasi gitu ya. Artinya selalu didokumentasikan dengan video ataupun foto. Jadi mohon maaf begitu ya. Jadi, mungkin itu saja. Terima kasih dan bisa bermanfaat tambahan sharing untuk kita semua. Semoga nanti kita bisa memberikan hal yang lain lagi. Sebetulnya seperti apa kita sekarang di kurikulum Merdeka untuk membersamai siswa-siswa kita, ya, sebagai seorang guru yang harus menuntun, ya, kemudian memberikan hak-hak kepada siswa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil dari diseminasi tentang budaya positif di SMK Muhammadiyah Bobotsari. Terima kasih. Salam calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.